terdiagnosa bipolar dan BPD-nya tuh berarti langsung sekaligus. Langsung sekaligus. Itu kalau boleh tahu triggernya apa, Kak? Pas sadar aku pengen sudah pernah melakukan percobaannya. Minum obat yang banyak biar overdosis, tapi masih hidup. Kenapa? Apa yang membuat kakak berada di posisi depresi sampai akhirnya kepikiran untuk Kalau kita ngomongin tentang kesehatan mental, setiap orang memiliki potensi dan kapasitas mentalnya masing-masing. Beberapa orang ada yang memiliki kemampuan cukup baik untuk bisa meregulasi berbagai permasalahan mentalnya, tapi beberapa orang ada yang mungkin kesulitan, bahkan kadang butuh bantuan profesional. Baik dari permasalahan yang sifatnya ringan sampai gejala-gejala permasalahan yang sifatnya lebih berat. Nah, kali ini kita akan membicarakan terkait dengan permasalahan kesehatan mental bersama dengan rekan saya, seorang makeup artist yang sebenarnya kalau kita lihat nih dari luar nih kelihatannya orangnya kayaknya baik-baik aja, ceria-ceria aja, nggak ada masalah, tapi ternyata ada hal yang dia simpan cukup dalam yang hari ini bakal kita bahas nih Sobat DRV. Yuk mari kita sambut, inilah dia Kak Hilga. Hai. Say hi dulu sama Sobat DRV semua. Halo. Kak Hilga apa kabar hari ini? Yang kayak kakak bilang, dari luar alhamdulillah baik. Dari luar alhamdulillah baik. Gitu. Cuma sampai sekarang masih bertarung sama mental Hilga. Oke. Mungkin boleh dikenalin dulu kali dirinya ke Sobat DRV semua. Kak Hilga nih siapa sih sebenarnya dan aktivitasnya sekarang apa? Silakan. Hai, aku Hilga. Kebetulan pekerjaan Hilga sebagai makeup artist, dan di sini Hilga kebetulan didiagnosa sama dokter mengidap bipolar sama BPD. Seperti itu. Oke. Seorang makeup artist yang terdiagnosa memiliki bipolar disorder dan juga BPD. Mungkin aku jelasin dulu sedikit kali ya terkait dengan bipolar dan BPD ini. Nanti mungkin Kak Hilga boleh nambahin ya. Apa sih sebenarnya bipolar dan juga BPD? Jadi bipolar disorder dan borderline personality disorder atau kita singkat dengan BPD, ini adalah permasalahan yang sebenarnya berbeda ya secara gejala gitu. Cuman terkadang memang ada semacam diagram Venn-nya gitu, ada kayak penyambungnya. Makanya banyak orang yang mungkin sulit membedakan mana bipolar, mana BPD. Kadang gejala awal terdiagnosanya bipolar, tapi nanti setelah pemeriksaan lebih lanjut BPD atau bahkan sebaliknya. Nah, bipolar disorder ini adalah permasalahan psikologis yang berkaitan dengan gangguan mood, ya, yang mungkin kalau orang awam biasanya kenal dengan mood yang cenderung berubah secara signifikan ya gitu. Tapi ada episode manik dan juga depresifnya. Sementara kalau borderline personality disorder ini merupakan gangguan kepribadian ambang dalam tanda kutip. Artinya gangguan kepribadian ambang ini adalah orang-orangnya biasanya cenderung tidak benar-benar memahami gitu state dia tuh ada di mana gitu. Happy banget enggak, sedih banget enggak. Kadang dia juga bingung nge-mention sebenarnya yang lagi saya rasain apa gitu ya. Itu mungkin secara awamnya gitu ya. Nanti mungkin Kak Hilga boleh nambahin. Oke, Kak Hilga, thank you banget udah introduce yourself. Makeup artist yang terdiagnosa bipolar dan BPD. Ini aku tuh ngebayangin gini loh, Kak. Bipolarnya tuh satu udah berat gitu ya. Ini kok diborong gitu loh sama BPD-BPD-nya. Boleh gak diceritain dulu, ini gimana awal mulanya terdiagnosa bipolar, terus akhirnya terdiagnosa BPD juga, itu gimana perjalanannya? Yang pertama pasti Hilga kaget sih. Kayak, lah dok, ini beneran dua-duanya di Hilga. Yeah. Karena kebetulan Hilga pergi ke dua psikiater sama dua psikiater tersebut. Awalnya tuh denial kayak enggak gitu kan. Tapi capek dengan sisi denial Hilga karena ketika denial tuh kayak kok aku malah makin marah ya. Makin gak terima. Terus emosi aku juga semakin meledak-ledak gitu kan. Pada akhirnya kayak yaudah Hilga, yuk nggak ada salahnya buat ngebantu diri kamu dengan membuka diri buat dibantu sama profesional. Dan kebetulan dua psikiater Hilga dua-duanya mendiagnosa Hilga bipolar dan BPD gitu. Bahkan Hilga sampai sekarang pun kadang masih bingung, ini bipolar Hilga atau BPD? Iya. Ini lagi kamu yang mana? Karena mereka saling ada keterikatan gitu loh. Dan kadang simptomnya hampir sama ya kan. Cuma yang paling jelasnya bedanya di skala waktunya. Kalau bipolar jangka panjang, kalau BPD bisa per sekian detik kan. Gitu. Cuma ketika aku lagi ngerasa kambuh, aku selalu hubungin psikiater aku, dok, ini tuh
Hilga lagi ngerasain sisi apa ya, bipolar atau BPD gitu kan, ceritain BPD kamu yang nguasain kamu, kayak gitu. Aku sering termanipulatif oleh diri aku sendiri karena BPD aku itu. Oke. Terdiagnosa bipolar dan BPD-nya tuh berarti langsung sekaligus. Langsung sekaligus. Itu kalau boleh tahu triggernya apa, Kak? Contoh, tunggu kasih contoh dulu trigger yang kayak gimana? Trigger kayak gimana? Oke, awal mulanya deh, kita bicara awal mulanya deh. Awal mulanya sampai akhirnya terdiagnosa atau mungkin perjalanan sebelum akhirnya meminta bantuan profesional itu gimana gitu loh? Pas sadar aku pengen. Oh, oke. Sebenarnya sebelumnya udah pernah, tapi sudah pernah melakukan percobaannya. Minum obat yang banyak biar overdosis, tapi masih hidup. Oke. Tapi itu zaman kuliah itu 2000 aku sadar aku depresi 2016. Oke. Nah kan, terus singkat ceritanya pas di Jakarta, pas aku tinggal di sebuah apartemen lantai 20, itu tuh selalu kepikiran buat kayak ayo Hilga loncat. Kayaknya seru dia loncat gitu. Si intrusive thought itu ya. Jadinya kayak aku harus ke psikiater deh gitu. Terus ke psikiater, gak lama kemudian langsung kayak dokternya bilang, oh kamu ada kecenderungan ini sama ini nih gitu kan. Tapi gak mau langsung diagnosa. Jadi kayak konsultasi dulu per sekian minggu secara rutin gitu. Pada akhirnya kayak bipolar sama BPD. Awalnya kayak dok, ini dua-duanya dok, aku bilang gitu. Karena selama ini sebelum pergi ke psikiater, aku nyari info tentang kesehatan mental di YouTube. Kan banyak tuh sekarang platform-platform yang ngasih edukasi. Kebetulan aku punya 2 role model nih. Kalau bipolar tuh Kamar Canda, kalau BPD tuh Kak Tatum. Itu sebelum aku tahu aku ada diagnosa, aku tuh sering banget ngeliat mereka. Terus waktu aku didiagnosa dokter, lah kok dua-duanya. Tapi kayak apa ya, aku bersyukur sih sama gangguan mental yang aku punya. Ternyata Tuhan punya rencana buat hal ini. Aku bisa ngebantu orang lain lewat cerita. Sebelum kita nyampe ke at the end akhirnya kakak bisa encourage diri kakak sendiri gitu ya untuk karena masalah mental ini akhirnya aku bisa bantuin orang nih. Tadi di awal kakak bilang awalnya itu menyadari butuh bantuan profesional karena ada pemikiran untuk mengakhiri hidup gitu dan menyadari bahwa kakak depresi. Kalau aku boleh tahu dan kalau boleh di-share ke Sobat BRV semua, kenapa? Apa yang membuat kakak berada di posisi depresi sampai akhirnya kepikiran untuk mengakhiri hidup? Yang sering aku rasain tuh lonely. Empty. Blank. Lonely, empty, blank. Kayak udah gak ada gairah hidup sama sekali. Karena? Gak ada support system. Ngerasa sendiri setiap hari. Jadi kayak mau ngapain hidup. Kayak gitu. Bahkan keluarga aku sendiri pun nggak tahu ya mereka peduli sama aku atau enggak. Berarti waktu ketika kakak ngerasa kesepian, kosong, terus blank yang bener-bener nggak ada gairah hidup tadi gitu, artinya emang nggak ada orang terdekat yang jadi teman atau mungkin support system itu bener-bener nggak ada sama sekali. Sebenarnya ada, aku punya kakak sama koko, aku panggil spiritual sama terapis. Mereka yang selalu jadi tempat sampah aku, mereka yang selalu menjadi teman cerita ketika aku lagi tantrum. Ini tuh dari sebelum terdiagnosa bipolar BPD. Sebelum terdiagnosa, aku tuh dipertemukan sama Tuhan dengan mereka. Mereka menawarkan diri buat jadi maaf tanda kutip tuh mereka yang bilang sendiri, jadikan kami tempat sampahmu. Karena mereka tahu kalau banyak emosional yang terpendam. Terus setelah beberapa tahun aku berproses sama mereka, ada beberapa part yang emang harus dilakukan oleh psikiater atau profesional gitu kan. Terus mereka bilang, deh kayaknya kamu harus udah pergi ke psikiater deh gitu. Karena di bagian ini kayaknya kakak sama koko udah selesai kayak gitu. Terus pergilah ke psikiater, bener diresepin obat kayak gitu. Obat itu diresepin karena emang aku butuh, bukan karena aku mencari. Gini ya, ini aku agak bukan mind blowing ya, maksudnya ini kerasa beratnya karena yang tadi aku bilang di awal gitu. Orang punya satu masalah bipolar aja itu udah berat banget. Orang dengan BPD aja itu udah berat banget. Nah ini dua-duanya gitu.
Aku nggak tahu momen ketika Kak Hilga relapse ya gitu. Aku belum pernah melihat situasi itu. Tapi kan kamu sangat mengenal dirimu nih gitu ya. Yang aku lihat sekarang kan kamu tenang, kamu benar-benar firm gitu ya. Tapi ketika kamu relapse kan kita nggak tahu nih gitu. Dan kalau aku coba analisa bipolar BPD ini kan bukan sesuatu yang datang secara instan ya gitu. Ini kan pasti ada benangnya gitu atau ada core problemnya. Kalau aku boleh tahu, kalau kita mundur sedikit lagi ya gitu ke mungkin proses sepanjang Kak Hilga jalanin kehidupan sampai akhirnya merasa kosong, sepi dan sebagainya. Apa yang terjadi selama proses Kak Hilga jalanin kehidupan dari kecil sampai akhirnya ada di titik Kak Hilga ngerasa kok gue sendiri nih gitu, gue sepi nih, gue nggak ada yang bantu, nggak ada yang dukung gitu loh. Berawal dari rumah. Kebetulan apa namanya di rumah tuh ada KDRT. Oke. Ya KDRT. Tapi sekarang aku sudah berdamai dengan pelaku. Karena aku pikir-pikir kayak mau sampai kapan aku dendam. Dulu waktu kecil ketika sering dikatain kalimat yang gak seharusnya aku dengar sebagai seorang anak. Dulu tuh pengen banget. Karena beliau jahat sama mamaku juga gitu. Beliau jahat sama aku gitu. Tapi beliau tidak merasa beliau pelaku atau beliau salah gitu. Karena serumah dengan orang seperti itu setiap hari dari kecil sampai pada akhirnya waktu lulus SMA tuh aku berusaha buat kabur dari rumah sebenarnya. Cuman kayak namanya anak yang sering dikurung di rumah, nggak pintar bersosialisasi, nggak punya temen, jadi tuh nggak tahu mau kemana. Kalau mau kabur tuh kabur kemana gitu tuh. Keberanian aku tidak sebesar itu untuk kabur pada saat itu. Yaudah bertahun-tahun hidup dengan pelaku KDRT. Terus di luar rumah, di sekolah sering dibully sama teman-teman. Kayak gitu. Kalau ditanya kenapa dibully, aku sendiri pun juga nggak tahu gitu tuh. Karena aku juga tidak bisa memilih karakter apa yang aku punya dalam diri aku. Ya aku sering dikatain banci lah, aku sering dikatain maaf tanda kutip atau apalah kayak gitu dari kecil. Entah sama tetanggaku, entah sama teman-teman di sekolah. Jadi itulah alasan aku kenapa aku nggak mati aja. Kayak gitu. Karena tidak ada tempat yang aku merasa aman dan nyaman untuk tinggal. Ibaratnya di rumah dapat perlakuan tidak menyenangkan, di luar juga nggak ada tempat untuk berlindung. Jadi ya mau kemana gitu ya? Itu alasan aku kenapa aku sering nulis tentang disalahpahami di Instagram. Karena aku ngerasa sering disalahpahami sama orang. Itu yang ngebuat aku ketika dewasa aku jadi people pleaser. Kayak gitu. Karena ketika ada orang kayak wah ada orang mau jadi temanku nih gitu kan, aku harus ngapain ya kayak gitu. Aku selalu mengeluarkan sesuatu yang kayak gimana caranya biar dia stay sama aku. Tapi lama-lama itu capek juga dia aku ngabisin energi aku dan semuanya. Iya sih, orang-orang yang ya kayak kalau tadi kan kalau dari Kak Hilga cerita, kita bisa lihat kalau sebenarnya perhatian, afeksi, kasih sayang itu kan sesuatu yang minim banget didapetin ya sama Kak Hilga. Jadi ketika di luar akhirnya Kak Hilga berusaha keras untuk mencari orang-orang yang bisa menuhin kebutuhan itu gitu. Jadi makanya nih orang-orang yang people pleaser itu kan kadang kayak gitu ya. Tahu nih mungkin orang ini sebenarnya nggak segitu baiknya juga nih gitu kan, nggak segitu ngasih dampak positifnya juga, tapi daripada sosoknya hilang dan akhirnya kita merasa sendirian lagi, kita biasanya cenderung akan melakukan apapun untuk mempertahankan dia gitu. Dan tapi sekarang udah cukup lebih mencintai diri sendiri nggak dibanding untuk menjadi si people pleaser ini atau gimana? Tahun ini aku menyadari satu hal, kalau ternyata yang kubutuhin hanya diri aku sendiri, bukan orang lain atau figur orang lain yang harus memenuhi sesuatu yang nggak ada dalam diri aku. Betul. Aku menyadari aku butuh diri aku, aku hanya cuman aku yang bisa jadi teman buat diri aku sendiri, cuman aku yang bisa jadi keluarga buat diri aku sendiri. Tahun ini aku mutusin aku nggak mau jadi people pleaser. Dan akhirnya lebih mengandalkan diri sendiri ya. Lebih mengandalkan diri sendiri.
Itu alasan kenapa aku dari luar kelihatan tenang. I see. Jujur capek Kak. Kayak ngulang pattern yang sama terus. Iyalah. Apalagi tahun ini umur aku udah 29. Oke. Kita balik lagi tadi artinya berarti kan memang tadi yang aku bilang ya gitu, bipolar dan BPD ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba celuk datang gitu aja terus tiba-tiba terdiagnosa gitu. Ada sejarahnya lah pasti dalam tanda kutip. Dan tadi Kak Hilga bilang ya itu tadi ya pengalaman masa kecil, perlakuan yang tidak menyenangkan dari seseorang, terus dapat perlakuan bully juga dari lingkungan sekitar, dikurung juga di rumah. Dikurung ini memang ya udah intinya nggak boleh keluar rumah aja, atau memang ya benar-benar dapat perlakuan yang kurang menyenangkan atau gimana? Sebenarnya tuh maaf aku harus mengkoreksi tentang dikurung. Yep. Aku paham sebenarnya kenapa mamaku menerapkan hal itu ke aku, karena kan beliau capek kerja sendirian nih gitu kan. Jadi kalau bisa anaknya jangan sampai nakal. Jadi kayak ya udah kamu sekolah aja, sekolah les, setelah itu pulang gitu. Aku sering kok kalau misalkan ada teman-teman yang mau ngajakin main, mama aku lebih memilih ngasih aku duit jajan daripada aku main. Kayak gitu. Karena mama aku selalu bilang kayak mama udah capek kerja, mama nggak mau anak mama tuh nakal gitu. Mama nggak mau anak mama tuh nggak sukses kayak gitu. Aku paham kenapa beliau menerapkan itu karena tujuannya untuk protect ya, untuk buat protect sama apa ya? Pada saat itu kan beliau pasti juga ada masalah sebenarnya. Beliau pasti juga ada masalah tentang mentalnya, tentang fisiknya, tapi karena tidak ada rumah yang bisa buat beliau jadiin tumpuan, jadi ya parentingnya seperti itu. Oke. Sampai sekarang pun aku lebih nyaman mengurung diri. Iya. Akhirnya jadinya terbiasa untuk dalam tanda kutip mengurung diri tadi ya gitu, karena memang sudah dibiasakan untuk melakukan hal tersebut. Oke. Tapi sempat di pertengahan jalan tuh kayak ini Kak, apa ya? Pengennya keluar terus. Tapi kalau keluar duitnya habis. Karena ngasih buat orang atau happy? Impulsif. Impulsif. Ada dorongan emosional yang kayak sisi bipolarnya tadi ya. Oke. Apa ya? Kayak capek di kamar, kayak nggak mau di kamar, pengennya nangis terus, pengennya marah-marah terus. Sekalinya keluar kayak ya keluar kalau sendirian ngapain coba Kak? Ujungnya pasti benar. orang kayak aku kalau cuma ngeliat-ngeliat doang, diliatin sama yang jaga toko tuh kayak anxious ya? Anxious gitu. Jadi kayak mau nggak mau ya aku mau lihat-lihat, tapi kalau nggak beli nanti diliatin. Gak enak. Jadi ada sisi kayak gitu. Betul, aku nggak tahu itu tuh ada hubungan sama si diagnosa yang aku punya atau emang semua manusia kayak gitu. Sebenarnya actually aku pun kalau datang ke toko-toko gitu kan, terus kayak ada mbak-mbaknya ngeliatin, ngikutin, itu sih cukup bikin anxious juga sebenarnya. Kayak kenapa sih gitu, kok nggak bakalan maling, nggak bakalan nggak beli malu kan? Iya, kalau nggak beli malu gitu. Apalagi orang yang punya kecenderungan anxious lebih tinggi itu pasti akan lebih mengganggu sebenarnya. Jadi kayak manusiawi sebenarnya semua merasakan ketidaknyamanan tersebut, tapi untuk kamu yang memang sudah punya kecenderungan yang lebih tinggi itu pasti bikin jadi lebih nggak nyaman lagi, of course. Iya. Pada akhirnya kayak aku bilang sama terapi sama spiritual aku, Kakku, kayak Hilga harus pindah tempat tinggal, nyari tempat tinggal yang nyaman buat mengurung diri deh gitu. Pada akhirnya Hilga pindah tempat tinggal. Pada saat itu dengan perhitungan kayak, oh ini kalau misalnya pindah tempat tinggal yang lebih nyaman nih, otomatis nyaman kan bagus ya. Betul. Gitu. Pengeluaran buat tempat tinggal akan lebih mahal gini. Terus mereka mengafirmasi kayak ya nggak apa-apa daripada kamu sering marah-marah, sering tantrum, ketika keluar kamu ngabisin banyak duit. Iyalah. Mendingan kamu ngeluarin duit yang banyak buat tempat tinggal. Investasinya secara mental dan well-being jadinya. Betul, jadinya tuh kayak itu bentuk aku mengapresiasi tubuh aku, fisik aku, mental aku. Kayak gitu. Tapi aku penasaran, tadi kan kamu bilang kamu sampai sekarang masih suka mengurung diri dalam tanda kutip, terus kamu juga memang besar dengan pribadi yang ya bukan orang yang harus cari temen kemana keluar gitu segala macam. Tapi kan pekerjaan kamu nih makeup artist loh, ketemu sama banyak orang beda-beda. Dengan yang kita tahu klien kan pasti macem-macem ya gitu karakternya. Gimana kamu handle hal tersebut?
Kalau hasil obrolan aku sama terapi sama spiritual, the power of kepepet aku yang luar biasa. Oke, butuh ya. Butuh itu tuh aku cuma bisa implementasikan ketika aku kerja. Aku pernah coba untuk implementasikan itu ketika aku bersosialisasi. Ternyata energi aku cepat habis. Drain. Tapi kalau kerja kenapa bisa? Ya realistis. Ini pekerjaan aku dan aku butuh uang. I see. Aku butuh uang buat hidup. Aku butuh uang buat bertahan di Jakarta. Jadi tuh kayak udah ada mode on off-nya sendiri. Kayak Hilga, kamu harus kerja nih karena kamu harus cari duit nih. Kalau misalnya kamu menghidupi bipolar sama BPD kamu, kamu menghidupi mood swing kamu nggak kerja, nanti kamu makan dari mana? Benar. Jadi tuh itu aku yang lumayan besar Kak ketika kerja. Kalau kerja sering mood swing nggak? Sering, di tengah jalan sering mood swing. Cuman kayak aku ngasih afirmasi ke diri aku sendiri, Hilga, kamu dibayar buat profesional, bukan buat menghidupi si gangguan mentalmu itu. Jadi kayak udah pulang, selesai make up, di mobil nangis. Oh my nangis, keluarin. Oke Hilga, makasih tadi udah kerja yang yang bisa kamu lakuin lah semampu kamu gitu. Alhamdulillah klien kamu happy karena kamu bisa diajak ngobrol, kamu memberikan hasil terbaik sesuai dengan kapasitas kamu dan klien kamu requestnya seperti itu. Kayak gitu. Kayak gak berat gak sih? Berat banget. Semua ini banget Kak. Aku pun kadang aku setiap hari nangis tau. Karena kayak aku kadang suka nanya sama Tuhan jujur Hilga capek. Bahkan sampai sekarang pun Hilga gak bisa yang kayak Pa, Hilga capek gitu. Boleh gak kirim Hilga uang gitu. Kan Hilga lagi gak mau kerja, gak bisa. Kayak gitu. Karena kalau gak kerja gak punya uang. Kamu masih jadi tulang punggung keluarga juga? Aku tidak mendefinisikan aku sebagai tulang punggung keluarga. Cuman aku udah ngasih tahu ke mereka, minta tolong pengertiannya, anakmu ini atau keluargamu ini itu tuh sebenarnya aku tidak bisa menggunakan si gangguan mental ini buat jadi tameng ya, tapi emang kenyataannya seperti itu gitu. Aku nggak baik-baik aja, aku punya gangguan mental, dan gangguan mental ini tuh bukan karena psikiater juga yang mendiagnosa aku, tapi dari kecil emang ada sesuatu yang aku sudah sadar ada yang gak baik-baik aja dalam diri aku. Bahkan dari kecil, dari rumah pun aku udah kepikiran buat ngebunuh pelaku. Terus aku pengen bunuh diri dari kecil. Sebenarnya kepikiran bunuh diri itu dari kecil Kak. Cuman baru ada keberanian buat mencoba itu tuh waktu kuliah. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Waktu di Jakarta merantau sendirian mulai kepikiran lagi. Itu alasan aku kenapa di momen-momen tertentu tuh aku pakai energi aku buat lebih baik kerja deh daripada aku harus bersosialisasi gitu. Butuh teman, sebenarnya butuh teman, tapi kayak aku ternyata lebih butuh aku yang sehat dulu deh. I see. Berarti kerja juga bisa jadi salah satu penyaluran energi juga ya. Karena alhamdulillahnya ketemu kliennya yang baik-baik. Dan baiknya tuh bukan cuma baik tapi tulus. Karena tulus itu cuma bisa dirasain kan, gak bisa dilihat kan. Betul. Definisi secara konseptualnya juga kadang kita gak selalu bisa nulis, tulus itu adalah kata-katanya apa gitu kan. Kadang bingung juga ya. Makanya waktu tadi kakak mention soal afeksi, sekarang aku lagi nerapin afeksi ke klien-klien aku. Kalau ditanya kenapa gak ke teman-teman dekatmu? Karena waktu aku depresi aku sendiri. Saat ini ketika aku udah di fase ini, aku bisa begini ya karena klien-klien aku yang melihat aku dengan hati mereka, dengan mata mereka. Mereka melihat aku punya kemampuan, mereka memberi aku kesempatan buat bisa tumbuh. Itu alasan aku kenapa aku fokus untuk menunjukkan afeksi aku ke mereka. Artinya relasi emosional kamu juga mungkin lebih terbentuk sama klien ya, dibanding sama temen. Bahkan sekarang jadi sahabat-sahabat aku, klien-klien aku. Oke. How you survive sih selama ini? Maksudnya aku cukup terbelalak mataku ketika tadi kamu bilang sebenarnya kamu dari kecil udah ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Kamu udah pengen mengakhiri hidup orang lain juga dari kamu kecil. Kamu pernah melakukan beberapa kali percobaan. Kamu punya bipolar BPD sekaligus. Bahkan sampai sekarang kamu masih menangis setiap hari gitu kan. Oke lah, mungkin kalau sekarang kamu udah ketemu profesional, kamu udah tahu apa yang terjadi sama diri kamu udah ditangani secara profesional juga. Tapi sebelum itu,
Di saat mungkin apalagi sebelum kamu ketemu sama tadi gitu terapis dan spiritual kamu gitu kan, gimana kamu bertahan selama ini berat banget loh. Maksudnya aku ngebayangin selama ini kamu megang bipolar dan BPD ini secara bersamaan tanpa kamu ketahui kamu kenapa gitu. Gimana kamu survive? Aku setiap hari nangis sama pukul-pukul kepala aku sendiri sih sebagai pelampiasan. Dari kecil? Dari kecil. Oke. Apa yang kamu rasain ketika kamu mukul-mukul kepala kamu? Setelah sekarang aku tahu, ternyata aku tuh mukul-mukul kepala aku atau ngelukain fisik aku tuh karena sebenarnya sakit mental ini kan nggak bisa kelihatan ya. Pengen ngeluarin aja. Action dari permasalahan ini adalah mukul-mukul kepala kamu. Aku sering mukul-mukul kepala aku. Oke. Sekarang bisa dibilang udah nggak pernah sama sekali. Karena mungkin karena udah pergi ke psikiater dan aku udah menyadari dan aku sekarang udah hidup sadar. Aku sudah menerima keadaan aku udah nggak denial lagi. Sekarang udah nggak pernah pukul-pukul. Tapi kalau yang dulu itu tuh kayak tiap hari nangis, Kak. Nangisnya lebih parah. Hampir tiap hari nangis. Bahkan tiap mau tidur tuh aku selalu ketakutan. Aku nggak mau tidur. Karena? Kalau aku tidur selalu ada bola-bola besar yang ngikutin aku. Mereka mau ngebunuh aku. Jadi aku cemas ketika aku tidur. Terus aku pernah benci malam hari. Kira-kira kenapa aku harus tidur? Karena kalau tidur pasti ketemu mereka. Oh, oke. Okay. Tapi sorry, kamu pernah dapat perlakuan kurang menyenangkan di malam hari kah atau ketika kamu tidur? Kebetulan orang tua aku sering berantem di malam hari. I see. Kayak misalkan nih aku lagi tidur. Yeah. Mamaku tuh kan kerjanya kan freelance juga ya. Kalau misalnya kerja ada duit, kalau nggak kerja ya nggak ada duit gitu kan. Kadang tuh kalau lagi setor dagangan ke pabrik itu kan kadang kan pulangnya kan nggak tentu. Karena kenapa? Ya tergantung antrian truknya buat nurunin si barang itu kan. Mama aku kadang tuh pulang malam. Nah, pulang malam tuh buat nyari rezeki. Sampai rumah tuh kadang aku lagi tidur juga kaget, ada yang berantem, ada yang pukul-pukulan, terus ada yang aku sempat ada trauma tentang pintu, Kak. Buka atau apa? Kayak sampai sekarang tuh kadang tuh kayak ngerasa kayak pintu aku tuh ada yang mau buka paksa. Ada yang mukul-mukul dari luar. Ada yang nendang-nendang dari luar. Karena itu yang sering kejadian di malam hari ketika KDRT itu berlangsung. Itu tuh gini ya. Kita tuh kan kalau tidur yang lebih banyak terlibat itu kan sebenarnya alam bawah sadar ya. Jadi ketika ada sesuatu terjadi, satu momen terjadi pas kita tidur, itu tuh pasti kenanya ke alam bawah sadar. Makanya kenapa mungkin itu berdampak ke kamu. Kamu jadi mengasosiasikan tidur dengan kondisi tidak menyenangkan. Karena ketika kamu tidur nih ibaratnya kayak kamu lagi di rapid momennya kamu nih gitu. Kayak antara sadar mau masuk ke bawah sadar, ada sesuatu terjadi, nah itu tuh jadi kecampur tuh sadar sama bawah sadar ya akhirnya ya tadi gitu beberapa pengalaman traumatis tercipta ketika kita lagi tidur tuh sebenarnya real gitu loh. Makanya apa ya, jangan nyepelein tidur sih sebenarnya gitu. Kadang kan ada orang yang kayak udahlah dia lagi tidur dia nggak denger, belum tentu loh gitu. Karena itu yang justru malah bisa ketangkep lebih di alam bawah sadar dan kadang kita untung kalau kita sadar gitu ya, kalau kita sadar kayak oh aku tuh begini karena dulu begitu gitu. Bahayanya kalau kita nggak sadar kenapa ya kita gini. Misalnya untungnya kamu sadar, kamu kenapa kamu takut tidur, kenapa kamu sampai sekarang masih ngerasa pintu kamu tuh kayak ada yang mau buka paksa ya karena kamu inget pengalaman masa lalu gitu. Bahayanya kan kalau kamu nggak sadar kenapa kok aku ada ketakutan ini. Itu mungkin juga bisa menjawab pertanyaan kakak kenapa aku bisa survive karena aku sadar. Oke. Kayak gitu. Oke. Akhirnya perjalanan kamu ketemu sama psikolog, ketemu sama psikiater. Di tahun berapa pertama kali dapat diagnosa itu? Ingat nggak? Kalau boleh jujur, awal tahun ini. Baru awal tahun ini kamu dapat diagnosa. Oh. Karena sebelumnya masih on off gitu tuh. Iya. Kayak masih ada denialnya, masih ada ininya, kayak gitu. Berarti sebenarnya penanganan secara medis dan profesionalnya juga belum lama ya? Belum lama. Artinya sekarang masih intens banget ya? Tapi dokternya sering bilang gini ke aku, kayak hitungannya tuh kamu apa ya? Di usia yang sekarang itu tuh kayak baru ngebantu baru pergi ke profesional tuh dibilang terlambat sih nggak juga, tapi kayak malah mereka penasaran kayak selama ini aku gimana survive-nya. Iya, ya itu juga yang ada di kepala aku sebenarnya gitu, kayak tiba-tiba datang dengan kondisi yang apa ya, yang nggak sederhana gitu. Jadi kan yang kita bayangin lah selama ini dia jaga diri dia sendiri nih gimana gitu loh.
dulu tuh kayak ada mode ini Kak, mode kayak aku harus kuat nih, aku harus bertahan nih, aku harus ini. Nah sekarang kebalik. Kayak sekarang kayak kalau aku capek, aku mau biarin badanku capek. Kalau aku mau nangis, aku mau biarin badanku mataku nangis. Kalau misalkan aku marah, aku biarin badanku marah. Iya. Kalau dulu aku dinaik semua. Dipaksa tetap baik-baik aja kalau dulu tuh ya. Karena pada saat itu secara karir belum punya pekerjaan, terus finansial juga belum stabil gitu. Kalau misalkan aku nggak memaksa diri aku buat bertahan, ya kayak mau ngapain hidup gitu kan? Itu alasan kenapa mau bunuh diri. Iya betul. Gara-gara kayak ya keluarga nggak beruntung, finansial nggak beruntung, karir takut sama masa depan. Jadi tuh kayak kalau misalnya aku mati sekarang, lah aku belum bahagia. I see. Dan kabar bahagianya adalah tahun ini tahun pertama aku ngerasain hidup aku tenang. Wow, cool. Kalau tahun ini kamu 29 tahun. 29. Baru tahun ini kamu merasakan hidup kamu 28 kesana tuh hidup aku tuh roller coaster. Oh my god. Wah. Roller coaster Kak. Tapi alhamdulillah aku gak pernah kayak adanya tangan karena aku sebenarnya takut sama pisau, aku takut sama jarum. Makanya kalau di rumah tuh pisau tuh aku suka sembunyiin. Biar nggak ada kepikiran kayak Iya. Kayak gitu. Itu jadi salah satu hal yang perlu diperhatiin sih sebenarnya buat apalagi sobat-sobat DRV di rumah yang memang punya intrusive thought tadi, punya pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif. Kalau ada benda-benda di sekitar kita yang kita sadar itu berpotensi melukai, jauhin deh. Jauhin, umpetin atau kalau boleh minta tolong orang di rumah buat umpetin yang aku nggak tahu nih tempatnya ada di mana gitu. At least kalaupun kita nyari itu kita butuh usaha lebih lah gitu ya untuk nyari itu. Oke. Finally di tahun ini kamu for the first time merasakan ketenangan di hidup kamu setelah perjalanan panjang luar biasa berjibaku roller coaster tadi. Tadi di awal kamu sempat bilang juga kamu justru sebenarnya berterima kasih sama si bipolar dan BPD ini karena akhirnya kamu merasa bisa mendapatkan sesuatu yang baik buat diri kamu dari situ. Apa yang kamu dapetin dan ketenangan seperti apa yang akhirnya kamu rasain sekarang? Kayak sadar kalau aku masih bisa nafas, aku masih bisa ngelihat, aku bisa dengar, aku bisa ngomong tuh ternyata rezeki loh gitu. Itu ketika aku menyadari sekarang, aku berterima kasih sama bipolar sama BPD aku tuh karena dari dulu, apalagi BPD ya, BPD itu kan cara kita melihat diri kita sendiri kan. Aku insecure parah. Aku sering berkata kasar sama diri aku sendiri. Aku sering ngesabotase diri aku sendiri. Aku sering menzolimi diri aku sendiri. Kayak dulu aku selalu ngerasa kayak aku buruk rupa. Aku diciptakan emang buat gagal. Aku gak punya value apa. Pokoknya kata-kata kasar tuh selalu terlontar di diri aku dari diri aku sendiri gitu. Sekarang tuh udah kayak kebalik. Tuh Kak, dunia aku tuh kayak Hilga, kamu masih bisa ngelihat, kamu masih bisa napas, bahkan sekarang ketemu kakak nih, aku masih bisa ngomong gitu. Itu tuh rezeki yang harus aku syukurin loh. Appreciate dirinya lebih banyak jadinya sekarang ya. Tapi bukan berarti kayak kalau misalkan aku nggak gangguan mental gitu, mungkin apa ya, aku bingung sih cara ngejelasin kata-katanya. Kalau mungkin aku nggak gangguan mental, mungkin aku nggak tahu gimana cara mengapresiasi diri aku sendiri. Ini tuh kayak blessing in disguise gitu gak sih? Maksudnya kayak ya memang sih sesuatu yang mungkin ini berat dan bukan artinya seneng juga ya dapat gangguan mental ya, enggak lah gitu kan. Ya kan itu kayak bahkan tadi Kak Hilga bilang di awal tuh denialnya parah gitu, on off banget. Dari sekian proses udah mungkin disadarin sama orang terdekat pun bener-bener baru intens minta bantuan profesionalnya bahkan tahun ini gitu. Cuman ya tadi ternyata somehow kita tuh bisa belajar hal terbaik bahkan dari situasi terburuk sekalipun, ya nggak sih? Konsisten tahun ini. Kalau tahun kemarin tuh kayak on off gitu, kayak bulan pertama ke psikiater, mungkin 3 bulan 4 bulan lagi baru lagi ketika kambuh gitu. Kalau sekarang kambuh nggak kambuh kayak aku sedang mencoba untuk ngebantu diri aku sendiri. Jadi mindset aku yang aku ubah. Dan kalau dulu kan Kak Hilga ngerasa kayak nggak punya harapan untuk hidup, karir nggak tahu nih arahnya kemana, keluarga juga mungkin bikin ngerasa nggak aman, nggak nyaman gitu. Nah sekarang apa angan, cita-cita atau mungkin tujuan ke depan yang ada nggak hal-hal yang sudah terbayang itu memunculkan motivasi-motivasi ke dalam hidupnya Kak Hilga sekarang, udah ada belum? Satu hal sih yang aku sadarin Kak,
Aku dimampukan Tuhan untuk melewatin ujiannya pada saat itu. Oke. Dan aku juga pernah dipesenin sama terapis sama spiritual aku. Aku ingat banget mereka ngomong ini tuh ketika aku awal-awal ngerantau ke Jakarta. Hidup aku penuh ketakutan. Mereka bilang gini ke aku, kayak satu saat ketika Tuhan memampukan kamu untuk melewati ujian kamu bantu orang lain ya dengan cara kamu ceritain pengalaman kamu ceritain kisah hidup kamu. Ngebantu orang lain itu gak harus pakai materi. Yes. Tapi dengan itu tuh kamu bisa memberkati orang lain. Wow, dan itu yang kamu lakukan sekarang. Aku lakuin sekarang. Kamu tell the story about your past. Tapi yang aku ceritain itu bukan hanya tentang kesehatan mental aku. Iya. Gimana awal aku merintis karir ke Jakarta. Kalau diceritain itu kan aku lulus kuliah tuh kan bulan Mei 2019. Juni itu tuh kayak puncak-puncak ketakutan masa depanku tuh tinggi banget. Aku sadar pada saat itu tuh kalau aku gak baik-baik aja Kak. Tapi pada saat itu aku belum ke psikiater. Karena aku ingat aku pernah minta tolong ke salah satu keluarga aku buat kayak minta tolong bawa aku ke psikiater dong gitu. Kalau gak salah ya mereka pernah bilang gini, bahkan kamu gak gila. Nah dari situlah kayak ternyata orang terdekatku pun tidak mengenali aku. Tidak paham. Mungkin aku bisa mentoleransi karena kita tinggal di daerah pada saat itu. Emang di daerah kan awareness tentang kesehatan mental kan emang nggak sebesar kalau di kota ya. Betul. Terus ya udah, gimana ya caranya aku buat pergi dari rumah ini? Aku pengen kabur dari rumah ini. Aku pergi ke bank bulan Juli nyari-nyari info gimana caranya bisa dapat modal. Tapi emang udah rencana Tuhan ya. Sebenarnya hubunganku sama papaku tuh almarhum itu tuh emang kurang baik. Tapi pas banget pada saat itu adik aku sakit. Adikku sakit terus operasi. Papaku jadi sering ke rumah. Posisinya papa mama aku udah cerai. Itu tahun 2014 kalau nggak salah. 14 atau 15 awal-awal aku masuk kuliah. Aku bilang ke mamaku, aku pengen ke Jakarta, aku pengen ngerintis karir, tapi aku nggak mau pakai ijazahku karena aku udah kenal diri aku kalau aku tuh dibilang nggak bisa, emang nggak bisa buat kerja kelompok. Kalau misalnya aku kerja di perusahaan, pasti ujungnya aku akan bayar penalti nih, gitu kan. Jadi tuh aku depresi, tapi aku tahu Kak apa yang harus aku lakuin, dan aku tahu apa yang harus nggak aku lakuin juga. Pergilah ke bank. Nyari-nyari info, terus tapi dari pihak bank bilang gini, harus ada jaminan nih. Nah, aku bilang ke mamaku bilang kayak, ya papamu masih punya satu surat tanah buat dijadiin jaminan deh. Terus ya udahlah, pas mau ngomong sama beliau tuh aku gini, getar karena kayak peran beliau di aku tuh udah hancur soalnya. Kayak aku selalu ingat pelototan beliau ketika berbicara kasar dan marah sama aku. Jadi tuh kayak apa ya, maaf banget nggak ada niat buat ngejelekin papaku karena aku sama papaku sudah berdamai. Karena kalau nggak berdamai aku nggak mungkin ada di sini. Mungkin aku sekarang di rumah sakit jiwa karena kan dia kan orang hidup dengan dendam itu kan nggak baik kan Kak. Betul. Aku udah berdamai tapi kayak aku hanya menceritakan kayak ini dulu orang yang pengen karena beliau selalu jahat sama aku sama mamaku nih gitu kan. Tapi aku harus ngomong karena aku butuh modal nih. Aku bilang, Pak gitu, Ilga mau ke Jakarta gitu, mau ngerintis karir, tapi Ilga butuh modal gitu. Ilga nggak butuh uang, tapi boleh nggak pinjem surat tanah buat Ilga gadein di bank. Ya udahlah, Ilga pergi ke bank, balik lagi ke rumah karena harus pakai tanda tangan orang tua. Pergilah aku sama mamaku sama papaku ke bank tersebut, ditandatanganin. Nggak lama kemudian berapa hari cair. Tapi aku juga sekarang tuh malah bingung Kak. Dulu aku baru lulus kuliah, belum ada kerjaan, tapi kok bisa dia approve sama bank ya? Itu kan berarti ada rencana Tuhan ya. Betul. Terus udah. Cepat banget lagi kan? Iya cepat banget loh. Terus tapi ada sedikit kerikil waktu mau berangkat ke Jakarta, mamaku minta uang setengahnya. Aku dunia aku udah hancur lagi gitu kan. Kayak aku ngerasa ada harapan nih buat pergi ke Jakarta, aku bisa kabur, aku bisa pergi sejauh mungkin dari keluarga aku. Uangnya diminta setengahnya. Karena aku tahu mamaku nyokolahin aku sendirian susah payah, kayak ya udahlah itu kasih setengahnya. Tapi jadi planning aku tuh jadi berantakan. Jadi tuh dari uang 50 juta tuh aku udah planning nih, beli makeup sekian, buat
jaga-jaga bayar cicilan tuh selama 6 bulan sekian gitu. Buat bayar kosan sekian, buat makan sekian. Yaudah tuh berantakan. Jadi kayak mau nggak mau numpang di rumah orang awal-awal ngerintis karir di Jakarta, dan itu pun dari Juli ke Desember aku belum berpenghasilan sama sekali. Ya, mau nggak mau ya itu uang dari bank yang sisa. Sebenarnya tuh modelnya tuh malah nggak terpakai di aku sama sekali, cuma buat nutup utang lagi, Kak. Okay. Karena dari 50 juta diminta 20 juta, 30 juta itu tuh aku mau nggak mau kan 2,5 kali 6 15 juta aku sisain di rekening buat bayar cicilan kan. Tinggal 15 juta lagi, sedangkan buat jadi MUA 15 juta tuh kurang kurang banget gitu kan. Belum make up, belum alat. Iya, belum make up, belum alat, belum makan, belum ini. Ya udah mau nggak mau tinggal di rumah Jakarta lagi. Di Jakarta lagi kan. Terus pada saat itu aku juga kayak buntu, Kak, kayak aku ngerasa nggak punya temen buat kayak gimana caranya buat jadi emosi gitu. Jadi aku cari jalan aku sendiri, Kak. Terus bersyukurnya aku bisa ngelewati momen itu walaupun pas COVID kecemasan aku tuh semakin meningkat. Baru ngerintis karir, belum ada penghasilan. Belum ada penghasilan, Kak. Ada COVID, cicilan harus jalan. Maaf banget ya aku harus menceritakan tentang ini karena sebenarnya tidak disarankan. Dulu aku pinjol. Oh, sempat pinjol. Sempat pinjol buat gali lubang tutup lubang. Karena pas tinggal di numpang di rumah saudara aku, karena ada COVID kan kita nggak bebas ya. Kayak ya aku paham beliau menjaga keluarganya. Jadi mau nggak mau aku keluar dari rumah itu dengan kayak gimana cara bayar kosan ya. Yaudah pakai pinjol. Bayar makan pakai pinjol. Iya, ya paham sih situasinya, yang mau gimana lagi gitu kan. Udah kepepet semuanya. Kita nggak bisa nyalain keadaan betul, gitu. Yang bisa aku pilih ya aku harus survive. Iya, sebenarnya pinjol itu bukan jadi hal yang salah sih dalam tanda kutip. Cuman kan tergantung kitanya ya gitu. Gimana kita manage-nya, dan ya selama kitanya nggak berlebihan ya aman-aman aja sebenarnya pinjol tadi kan gitu. Yang penting kita tahu alokasinya, kita yakin kita mampu nih gitu ngeganti uangnya gitu. Cuman kan yang bahaya tuh adalah kalau keterusan dan tujuannya emang nggak baik. Pinjol itu tuh pada saat itu tuh belum kayak sekarang, belum tinggi. Nggak semasif sekarang. Dulu tuh kayak cuma 1 juta, 1,5. Iya lagi bener, sekarang mah bisa puluhan kan. Bisa puluhan, bahkan bisa 20-an iya, kan. Iya benar. Nah, emasku tuh makin hari makin nambah. Oh, ini belum bayar cicilan bank nih, belum bayar cicilan pinjol nih. Terus nih kerjaan kok belum kelihatan nih. Belum biaya hidup nih. Belum biaya hidup. Ya udah, Kak, kayak di situ tuh kayak ya udahlah gitu. Kayak besok hidup besok mati, ya udahlah gitu. Iya. Oh my god. Tapi kayak apa ya? Kalau aku yang sekarang disuruh balik ke momen itu aku nggak mau. Aduh jangan dong, amit-amit. Karena tapi aku juga heran sama diri aku. Kok aku kuat ya dulu ya ngelewatin itu ya. Nah itu sih, itu menariknya manusia ya. Kita tuh kadang kalau ada di posisi tertentu, kita kayak ngerasa udah deh gue pengen nyerah aja. Udah Tuhan, aku gak kuat gitu. Tapi begitu kita berhasil step up, terus kita tarik mundur lagi deh gitu. Kita ingat-ingat lagi diri kita 10 tahun lalu, 5 tahun lalu gitu. Kita pasti amazed sama diri kita sendiri kayak, kok gue bisa ya? Iya. Kok gue kuat ya gak sih? Iya. Itu yang aku bilang, sebenarnya manusia tuh survival mode-nya tuh ada. Aku selalu bilang gini kayak, kita tuh gak akan tahu loh kita bisa berenang di kolam 2 meter apa enggak sebelum kita beneran nyemplung di kolamnya. Ntar kalau kita udah beneran nyemplung, survival mode kita nyala. Kalau sekarang sih kita kayak ngerasa kayak ya udah nih nggak akan bisa deh gue kayaknya berenang di kolam 2 meter gitu. Nah begitu udah di situ mah nyala aja pasti. Tapi kalau dulu analogi aku adalah aku tuh lagi berenang di tengah laut, aku nggak tahu mau kemana karena nggak ada pulau kelihatan, nggak ada kapal kelihatan. Jadi ngambang aja gitu. Kalau aku nggak berenang aku mati. Tapi kalau aku berenang aku capek. Aku ngapain? Aku ngambang. Ngambang akhirnya. Jadi nggak jelas arah tujuannya. Nggak jelas arah tujuannya. Oke. Ada satu lagi aku baru ceritain di sini karena aku sebenarnya malu banget. Aku pernah love bombing sama scam waktu awal-awal ngekos. Karena kan pada saat itu kan kayak ya aku lonely. Yes. Blank, empty, otomatis begitu dikasih perhatian. Ya, ketika ada yang perhatian sama aku, ini apa nih? Kok ada sesuatu yang baru yang kayak aku baru rasain. Betul. Nah ternyata aku kena scam. Ya ampun. Belum ada penghasilan, terus
duit aku hilang. Lenyap. My God. Terus aku mau nggak mau pinjol lagi buat lagi. Seriusan Kak. Aku yang sekarang pun nggak nyangka ya dulu pernah ada di titik itu ya. Tapi ya itu tadi, kayak aku juga nggak bisa nyalahin diri aku sendiri, karena emang aku tidak beruntung soal afeksi dari keluarga aku sendiri. Dan kalau aku sih percaya ya Kak Hilga, maksudnya kenapa kamu dikasih kekuatan segitu besar, kenapa kamu dikasih kesempatan segitu besar, ya karena Tuhan tahu kamu mampu gitu loh. Ibaratnya kayak kenapa itu nggak dikasih ke aku, atau kenapa itu nggak dikasih ke orang lain, ya karena mungkin memang kekuatannya bukan di situ, bukan diperuntukkan untuk itu gitu. Jadi ya balik lagi ya, agak bingung menjelaskannya. Bukan berarti kayak Kak Hilga berterima kasih atau mensyukuri atau seneng nih dapat bipolar BPD, enggak juga gitu. Tapi ternyata kondisi ini yang membawa blessing lebih banyak, alhamdulillah insya Allah gitu ya di kehidupan saat ini. Dan tadi kalau Kak Hilga bilang kan bahkan bisa memberi buat orang lain, walaupun ya nggak harus selalu dalam bentuk uang, bisa ngebantuin orang lain, tapi bahkan ceritanya Kak Hilga bisa relate sama banyak orang. Bahkan Kak Hilga tadi kita off the record juga Kak Hilga bilang Kak Hilga tuh sekarang banyak nyaranin orang untuk akhirnya berani datang ke psikolog, datang ke psikiater, which is itu bagus banget di zaman sekarang gitu. Dan mungkin lastly nih Kak, boleh kasih tahu kali ya ke Sobat DRV semua dari perjalanan Kak Hilga selama ini gitu ya, naik turunnya, bahkan beberapa kali pengen nyerahnya, terombang ambing di lautan, di samudra tanpa tepi gitu ya, ibaratnya nggak ada kapal, nggak ada nelayan, nggak ada apapun. Aku sekarang bisa ketawa karena mentertawakan aku yang dulu. Oh my God. Nah itu menurut aku hidup paling lucu itu adalah ketika kita bisa menertawakan masa lalu kita sendiri sih. Itu udah paling berdamai menurut aku. Itu ada hidup di mana titik kita berdamai ketika kita sudah menertawakan sesuatu yang dulu tuh kita rasa kita sulit banget di situ. Itu keren sih. Dan mungkin boleh Kak Hilda disampaikan ke Sobat DRV semua apa yang mungkin Kak Hilda pengen kasih tahu ke Sobat DRV semua untuk akhirnya bisa survive, atau apapun deh yang pengen disampaikan berdasarkan pengalamannya Kak Hilga. Jadi sebenarnya aku nggak tahu Kak, karena saya banyak kan sekarang tuh quotes untuk apa ya, untuk menyemangati orang. Yes. Udah banyak banget orang yang sekarang jadi motivator atau apapun lah gitu. Cuman yang bisa aku bilang ke teman-teman, Tuhan tuh menciptakan kita bukan untuk gagal. I see. Kayak masa iya sih Tuhan nyiptain manusia buat dibikin gagal? Iya benar ya. Masuk akal nggak? Benar. Tuhan tidak sebodoh itu. Yes. Aku cuma bisa ngomong gitu, karena kalau misalkan jangan nyerah ya, bertahan ya, siapa tahu besok rezeki kamu itu udah kayak udah banyak orang ngomong kayak gitu. Udah banyak, bahkan kita nggak tahu dia benar-benar mengalami kesulitan atau enggak ketika ngomong itu gitu loh. Nah, yang aku bisa omongin, Tuhan ciptakan manusia bukan untuk gagal. Manusia untuk gagal. Karena kalau ngelihat KDRT keluargaku, aku dibully, aku harus ngelewatin hutang bank, ngerintis karir yang nggak jelas arah hidupnya. Kurang berat apa itu? Terus ya kan? pinjol lain, karena scamming dan love bombing gitu. Karena ya itu kan semua berhubungan kan. Tapi kok survive ya? Iya, kayak itu aku cuma bisa bilang kayak Tuhan terima kasih Tuhan gitu. Karena kenapa Hilga sekarang bisa dicintai sama banyak orang. Yes. Nah tahun ini juga Kak, aku tuh menyadari kalau aku ternyata dicintain banyak orang. Yes. 28 tahun kesana tuh aku selalu ngerasa kayak nggak ada orang yang menginginkan aku di dunia ini. Aku termanipulatif oleh pikiran aku sendiri. Dan itu aku sadar si BPD aku yang menguasai. Oke. Ya kan itu kan BPD kan tentang citra diri kita sendiri sebenarnya kan. Betul. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kak Hilga sudah bertahan. Dari aku sih itu. Kak Hilga, thank you banget for sharing. I appreciate you so much. Thank you banget. Boleh tepuk tangan teman-teman buat Kak Hilga. Makasih banget udah sharing sama kita semua Sobat DRV di rumah. Aku nangkep hal dimana ya memiliki masalah mental itu bukan sesuatu yang perlu diromantisasi ya sebenarnya gitu. Gak ada orang yang pengen punya masalah mental karena it's really heavy, ini berat banget, it's really hard gitu ya. Berkali-kali berhadapan dengan jurang antara hidup dan mati, of course gitu. Tapi aku setuju banget yang tadi Kak Hilga bilang, ya Tuhan gak menciptakan manusia untuk gagal. Jadi mau kita seberat atau sebesar apapun kita berusaha untuk udah deh mau nyerah, bye nih gitu. Tapi kalau kata Tuhan, enggak, kamu masih punya kemampuan, masih punya kapasitas untuk bertahan ya, bertahanlah. Gitu. Dan ya tugas kita kan sebagai manusia nyari cahayanya ya, bukan kayak cahaya itu datang sendiri ya gak sih? Ngomong-ngomong nyari cahaya, aku mau cerita lagi tentang yang pas aku mau tidur itu takut itu Kak. Aku inget banget di mimpi aku ketika tidur, si bola-bola besar itu tuh selalu ngejar aku. Bola itu besar banget Kak.
besar banget. Ada 3, aku ingat banget. Ada 3 yang kayak ayo Hilga mati. Kayak dia ngedorong aku buat mati. Tapi di mimpi aku ini tuh aku nggak ngeliat aku, tapi ngeliat ada anak kecil banget, gelap, bayangan hitam gitu. Dia tuh nangis sambil lari sembari mencari cahaya itu. Wow. Tapi cahaya itu tuh baru bisa dilihat itu tuh ketika 2022. 2022 itu berarti umur aku 27 ya. Jadi selama ini kamu ngelihat di mimpi itu atau di situasi itu ada anak kecil nyari cahaya, tapi cahaya itu nggak pernah ketemu, dan kamu baru bisa melihat cahaya itu di umur kamu 27. Oh, itu I think itu reflection of yourself sih sebenarnya, si anak kecil ini. Sekitar aku juga bilang gitu. Iya, yeah. There's a reflection of yourself, dan ya itu tadi gitu ya, kayak it's okay to stay in the dark, tapi kan the most important thing is ya nyari si cahayanya itu, nyari cahayanya terus gitu. Mungkin kalau sekarang belum ketemu nggak apa-apa, tapi pasti bakal ketemu kok. Well, thank you banget Kak Hilga. Thank you banget, thank you. Aku personally thank you banget. Gak tau ya, aku speechless ya. Maksudnya kayak ketemu sama orang-orang hebat yang melalui proses panjang untuk struggle di permasalahan mental itu selalu ngasih cerita baru sih sebenarnya buat aku gitu. Dan salah satu hal yang aku syukuri menjadi seorang psikolog adalah ketemu klien, ketemu cerita baru, ketemu orang-orang dengan permasalahan mental baru. Itu tuh sebenarnya kayak jadi momen kontemplasi buat diri aku sendiri sih, untuk kayak selalu bersyukur, untuk selalu kayak sayang sama orang, untuk selalu memanusiakan manusia. So aku thank you banget Kak Hilga udah datang ke sini dan udah mau cerita, udah mau sharing semuanya, udah mau terbuka sama kita. Aku berharap everything will be okay, will be good, will be better ke depan. Buat karir Kak Hilga, buat diri Kak Hilga terutama, buat masa depan Kak Hilga. Pokoknya all the best deh ya. Dan Kak Hilga masih menjalani proses of course ya dengan psikiater. Keep fighting Kak Hilga, semangat terus, semoga dimudahkan selalu. Amin. Kita semoga bisa keep in touch terus ya Kak Hilga ya, sehat selalu ya. Thank you Kak Hilga, terima kasih banyak. Sebelum selesai ada satu hal lagi yang aku ingin sampaikan ke teman. Boleh, silakan. Ada kekuatan ketika kita mendengarkan orang lain. Oke. Kan selama ini kan kita selalu diajarkan untuk berlatih ngomong, makanya kenapa ada kelas public speaking. Coba sesekali mendengarkan orang lain. Pasti ada ilmu yang bisa kamu dapetin buat bertahan hidup di kehidupan selanjutnya. Itu yang dibilang sama terapis sama spiritual aku. Semua orang pengen ngomong, tapi nggak semua orang mau mendengar. Karena ketika mendengar tuh banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin kakak lebih relate karena kakak sebagai psikolog sering mendengarkan pasien kakak. Betul. Ya, itu ya, belajar untuk mendengarkan. Thank you so much Kak Hilga. Terima kasih. Thank you Sobat Dervi, sampai ketemu lagi. Bye.